Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Sibolga positif COVID-19. Ratusan massa datangi kantor KPUD Samosir. KPUD Simalungun gelar deklarasi bersama Bapaslon. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang komisioner KPU Kota Sibolga beserta Sekretaris KPU Kota Sibolga dinyatakan positif terpapar COVID-19. Keduanya dinyatakan positif berdasarkan hasil swab dan sedang menjalani isolasi mandiri. Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 tersebut yakni berinisial AH dan IT. Kini keduanya sedang menjalani isolasi mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang juga sebagai Sekretaris Penanganan Kasus COVID-19 Kota Sibolga mengatakan, keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah seluruh komisioner dan pegawai di lingkungan KPU Kota Sibolga menjalani tes swab secara serentak beberapa hari lalu yang diadakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ya, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan pengambilan swab di KPU, baik ketua dan anggotanya, ada sekitar 7 orang yang sampai swabnya. Di antaranya ada 2 orang yang positif berdasarkan hasil tes PCR dan kombinasi generation. Yang 2 orang ini berinisial AH dan I. Saat ini berdasarkan data dari Gugus Tugas Kota Sibolga, terkonfirmasi jumlah positif COVID-19 di Kota Sibolga mencapai 26 orang. 2 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 22 orang. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di pinggiran jurang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepolisian dari Polsekta Brastagi langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kejadian ini sempat memacetkan jalan lintas Brastagi menuju Medan. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di pinggir jurang di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Tepatnya di Jalan Jamin Ginting kilometer 56-57, Desa Douulu. Saat ditemukan kondisi mayat dalam posisi telentang, memakai celana ponggol coklat dengan kondisi tubuh memar dan lebam. Petugas kepolisian dari Polsekta Brastagi yang mengetahui kejadian tersebut langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban. Petugas bersama warga pun sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi dikarenakan jurang yang terjal. Dengan menggunakan tali, akhirnya jenazah korban dapat diangkat ke atas dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabonjahe dengan menggunakan ambulans untuk kepentingan otopsi. Menurut Kapolsekta Brastagi, temuan mayat ini berdasarkan laporan dari pengendara yang saat itu sedang parkir memperbaiki mobilnya dan kemudian melihat korban berada di pinggir jurang. Pada jam 12 tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa di kilometer 5657 Desa Douulu, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Brastagi, ada ditemukan mayat. Kemudian untuk ciri-ciri mayat sendiri kita dapat seperti apa nih? Ada pun ciri-ciri mayat tersebut adalah kulitnya salmatan, jenis kelamin laki-laki. Nah, baru ini yang bisa kita sampaikan dulu karena masih dalam penyelidikan kepolisian. Ya.
Kemudian nanti jenazah akan dibawa kemana? Untuk sementara kita bawa dulu ke rumah sakit umum Bapak Jaki. Baru nanti kita lakukan tindakan kepolisian. Kejadian ini pun sempat memacetkan arus lalu lintas, serta banyak pengendara yang memperlambat kendaraannya untuk melihat. Petugas kepolisian pun mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, beraksi di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Pematang Siantar hingga Tapanuli Utara. 5 pelaku pencurian antar provinsi yang sudah beraksi hingga 25 kali di berbagai daerah akhirnya diringkus petugas dari Polres Tapanuli Utara. Kelimanya adalah RA, warga Pematang Siantar, YS, warga Indramayu, Jawa Barat, LM, DS, dan seorang wanita MNL, warga Tapanuli Utara. Mereka diamankan dari lokasi berbeda yakni di Tapanuli Utara, Jakarta, dan Jawa Barat. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Joner Samosir dalam keterangan persnya mengatakan, kelima tersangka ditangkap atas kerjasama antara Polres Tapanuli Utara dengan Polda Jawa Barat, Polda Sumut, Polda Metro Jaya, dan tim Inafis Mabes Polri. Para tersangka ini sebelumnya melakukan aksi pencurian di Siborong-Borong pada Juli 2019 lalu dan berhasil membawa kabur uang serta perhiasan korban sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga pernah beraksi di Tarutung dan membawa kabur harta benda korban sebesar 150 juta rupiah. Ya, tapi yang jelas atas kerja keras Polres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim dan jajarannya, terkhusus tim sus, dari 6 tersangka yang kita ungkap dan kita amankan, 6-nya bisa kita bawa ke wilayah Polres Tapanuli Utara. Jadi satu prestasi yang luar biasa perlu saya sampaikan kepada kita semua dan rekan-rekan, ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan 25 TKP antar provinsi berat sebetulnya untuk kita bisa menghadirkan mereka. Tapi inilah kerja keras kita. Kelima tersangka diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 4E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, proses pilkada di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kian memanas setelah adanya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu jenjang SMA milik salah satu balon wakil Bupati Samosir. Ratusan massa di Samosir mendatangi kantor KPUD Samosir. Massa menuntut agar KPUD Samosir sebagai penyelenggara pilkada yang akan dilaksanakan mengedepankan prinsip demokrasi. Berawal dari informasi resmi website milik lembaga penyelenggara pemilu daerah tersebut, massa menilai terdapat kejanggalan berkas yakni berupa ijazah palsu SMA milik salah satu paslon wakil Bupati Samosir. Aksi massa menyampaikan orasinya agar KPUD Samosir transparan terkait dugaan ijazah palsu salah satu bakal calon wakil Bupati Samosir, Martua Sitangga. Massa juga meminta Ketua KPUD Samosir untuk menjelaskan verifikasi ijazah yang telah dilakukan lembaga tersebut kepada pihak sekolah di hadapan ratusan massa. Sementara saat aksi berlangsung di depan kantor, Ketua KPUD Samosir menemui dan meminta beberapa orang perwakilan massa untuk berdialog di dalam ruangan. Verifikasi ijazah yang dianggap valid oleh pihak sekolah yang diberikan kepada pihak KPUD Samosir membuat dialog berlangsung alot. Saat dialog berlangsung, perwakilan massa meninggalkan ruangan tanpa alasan. Beberapa poin yang disampaikan mereka minta klarifikasi terkait ijazah dari salah satu bakal pasangan calon.
yaitu dari pasangan calon Fantas, wakil bupatinya Bapak Martua Sitanggang. Ya, sesuai dengan peraturan KPU, jika ditemukan di dokumen syarat calon ada perbedaan nama antara ijazah dengan KTP, KPU Kabupaten Kota wajib melakukan klarifikasi terkait perbedaan tersebut. Ya, pendapat atau pandangan demonstran tadi itu sah-sah saja. Itu hak mereka mau mengungkapkan apa sesuai dengan isi pikiran mereka. Tapi pada prinsipnya KPU Samosir masih dalam koridor yang tepat, yaitu sudah melaksanakan sesuai dengan perintah peraturan KPU RI dan juga undang-undang dan surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Masa meminta klarifikasi dokumen yang dimiliki salah satu bakal calon wakil bupati yang ikut Pilkada 2020 di Kabupaten Samosir akibat terdapat perbedaan nama. Sementara KPUD Samosir menilai telah bekerja sesuai undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Junjungan Warpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai kepedulian terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19, sekaligus dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65 tahun 2020, Satlantas Polres Labuhan Batu menggelar sunat massal terhadap puluhan anak yang perekonomian keluarganya terdampak COVID-19. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Labuhan Batu menggelar sunat massal terhadap puluhan anak-anak yang domisilinya berada di sekitaran lingkungan Polres Labuhan Batu, Jalan MH Tamrin, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kegiatan sosial ini sendiri selain sebagai bentuk kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19, juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Dengan dibantu petugas medis dari Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu, sedikitnya terdapat 25 orang anak yang didampingi orang tuanya ini terlihat mengikuti kegiatan yang digelar di Aula Yan Peter Mapolres setempat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, kegiatan sunat massal yang digelar oleh Satlantas Polres Labuhan Batu selain dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65, juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini kita melaksanakan sunatan massal kepada adik-adik kita dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Lalu Lintas yang ke-65, khususnya dilaksanakan oleh Satlantas Polres Labuhan Batu. Berapa banyak Pak hari ini kita lakukan sunat anak ini? Hari ini anak-anak kita yang kita sunat sebanyak 25 orang dari masyarakat yang berada di sekitar Mapolres Labuhan Batu. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat saling membantu antar sesama, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebagian masyarakat kita memang terdampak secara ekonomi. Dengan diharapkan dengan kegiatan sunatan massal ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita, bagi yang utama yang terdampak. Diharapkan dengan kegiatan sunat massal ini dapat meringankan kesulitan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ujong Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejumlah siswa-siswi menengah atas di SMA Negeri 1 Sidamanik mendapatkan les gratis guna meningkatkan mutu pendidikan di Desa Sari Matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Kegiatan les dilakukan di luar ruangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. SMA Negeri 1 Sidamanik
memberikan les gratis karena banyaknya siswa-siswi di desa Sarimatondang yang perekonomiannya menengah ke bawah. Namun semangat belajar mereka yang tinggi membuat sekolah ini tak berhenti untuk terus memberikan pendidikan. Kegiatan les gratis telah dimulai sejak 2017 namun sempat ditutup sementara dan dibuka kembali memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi. Les gratis yang diberikan yaitu les bahasa Inggris yang bekerja sama dengan Lembaga Bimbingan Grace English Course Desa Sarimatondang dan dilakukan di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti berjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ada sekitar 120 lebih siswa yang mengikuti kegiatan les bahasa Inggris gratis di sekolah yang dibagi dalam beberapa kelompok belajar dan waktu belajar yang berbeda. Selain bahasa Inggris, les gratis matematika juga turut diberikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidamanik yang bekerja sama dengan bimbingan belajar Ganesha Operation di Desa Sarimatondang. Kegiatan les dilakukan secara daring. Untuk les gratis yang kita buat di SMA Negeri 1 Sidamanik ini, kita mulai di 2017 semenjak kita menjadi kepala sekolah di sini. Kemudian untuk jumlah siswanya bertahap dan kita mulai kemarin itu tahap pertama itu hanya 80 orang siswa. Jadi 80 orang siswa, kita lihat dari 80 orang siswa kita minta target daripada tim pengajar bahwasanya di target kita itu 60% dari siswa yang kita berikan les harus bisa mampu berbahasa Inggris. Nah, dan mereka di tahun-tahun pertama, tahun kedua mampu untuk memberikan itu, memberikan hasilnya. Nah, dengan itu kita juga menaikkan jumlah siswanya menjadi tahun 2019 dan 2020 ini menjadi 120 orang. Nah, jadi 120 orang juga kita minta target 60% dari 120 orang itu harus bisa berbahasa Inggris. Dan itu nanti akan dibuktikan di setiap akhir tahun ajaran. Nah, jadi kemudian dan mereka membuat beberapa event. Dari event-event yang kita harapkan mereka memang memperoleh prestasi. Itu yang kita banggakan dari les bahasa Inggris ini. Sejumlah prestasi telah diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidamanik pada bidang bahasa Inggris dan Olimpiade Matematika, baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. Sekolah berharap agar semangat dan minat belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidamanik tidak surut di tengah pandemi. Daniel Agustran melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran Komisioner KPUD Simalungun, Ketua Bawaslu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun berkomitmen dan sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk menekan angka COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar deklarasi bersama kepatuhan terhadap protokol kesehatan menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 yang sehat, aman, dan damai. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Niagara Parapat pada Sabtu sore tanggal 19 September 2020. Penandatanganan deklarasi kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh 4 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran Komisioner KPUD Simalungun,
Ketua Bawaslu Simalungun, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun. Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan, tujuan dilakukan deklarasi ini guna berkomitmen bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020. Seluruh tim pemenangan atau tim kampanye beserta pengusung partai politik, pendukung bakal pasangan calon sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Hari ini kita melaksanakan deklarasi bersama dengan seluruh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 untuk berkomitmen ya sama-sama mematuhi protokol kesehatan khususnya penanganan pencegahan penularan COVID-19. Kami berharap ini tidak hanya sekedar formalitas, deklarasi hanya sebatas tertulis dan ditandatangani saja, tapi kami berharap seluruh Bapaslon, seluruh tim pemenangan, tim sukses, dan juga partai politik, khususnya yang pengusung, ya sama-sama melaksanakan komitmen ini, ya sama-sama menjunjung tinggi komitmen ini, dan sama-sama mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol pencegahan COVID-19. Pak, bagaimana dengan pasangan calon yang tidak hadir, Pak? Ya, apakah itu tidak berkomitmen atau bagaimana, Pak? Baik, di luar deklarasi bersama yang kita tanda tangani ini, kita juga akan tadi juga sudah dibuat penandatanganan fakta integritas terhadap kegiatan ini. Ya, jadi bakal calon yang tidak hadir pada hari ini itu akan kita tetap mintakan komitmennya melalui penandatanganan fakta integritas. Nanti akan disampaikan langsung oleh bakal wakil bupatinya ya untuk ditandatangani. Setelah dilaksanakan deklarasi bersama, diharapkan pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan sukses, kondusif, damai, dan aman, sehingga pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, ratusan pendekar silat Kuntau dari Kalimantan Selatan berkumpul di Kiram Park, Kabupaten Banjar untuk mengikuti Festival Silat Budaya. Acara yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar komunitas perguruan silat dan menjaring bibit atlet olahraga bela diri. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia (APPSBI) menggelar Festival Silat Budaya yang diikuti oleh ratusan pesilat Kuntau dari 34 regu silat se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kiram Park, Kabupaten Banjar pada Sabtu 19 September 2020. Acara ini bertujuan untuk melestarikan budaya khas Kalimantan Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjaring bibit atlet silat berbakat. Usai membuka secara resmi Festival Silat Budaya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur mengatakan olahraga bela diri Kuntau merupakan warisan leluhur yang bermanfaat untuk meningkatkan disiplin dan juga kemampuan bela diri. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini, dengan berlatih Kuntau dapat meningkatkan imun tubuh. Dan ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk pertama adalah untuk olahraga, kedua untuk meningkatkan disiplin, dan ketiga meningkatkan skill, kemampuan bela diri seseorang. Nah ini sangat diperlukan biasanya kalau kita sedang merantau, apalagi orang Banjar ini sering bepergian atau istilahnya itu madam ya, keluar daerah ke tempat orang, jadi biasanya anak-anak kita dibekali dengan ilmu bela diri Kuntau. Kepala Dispora Kalsel Hermansyah mengatakan banyaknya pesilat yang hadir di acara ini membuktikan bahwa bela diri Kuntau saat ini masih sangat diminati. Kita lakukan acara ini, Festival Kuntau ini, banyak sekali peserta yang hadir. Kurang lebih 34 grup ya, 34 grup yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu ini membanggakan, dan bahkan yang cukup lebih membanggakan lagi, pesertanya ada yang anak-anak sampai generasi milenial. Generasi milenial tentu ini membanggakan bagi kita. Artinya anak-anak
muda kita sudah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Melalui festival ini diharapkan nantinya dapat lebih mempererat sinergitas antar komunitas bela diri Kuntau di Kalimantan Selatan, sehingga warisan budaya ini dapat terus dilestarikan. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agusran, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.